Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Geria Lebak Wangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten. Semuanya semoga dimuliakan Allah dan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dan nikmat-nikmat yang lain yang kita tidak bisa menghitung satu persatu karena saking banyaknya nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kita. Tapi kebanyakan di antara kita nikmat tersebut tidak terasa. Untuk itu minimal kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah berkenan melimpahkan nikmat-nikmatnya yang lain kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, mari kita lanjut taklim kali ini dengan kajian Fadhailul A'mal dengan referensi kitab Duratun Nasihin, masih bab fi bayani tarikis sholah, halaman 136 baris kedua dari bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini, amin. Wa ikhtalafu fi ma'nal ghayyi. Qala Wahab bin Munabbih, al-ghayyu nahrun fi jahannama ba'idu qa'rihi syadidu harrihi khabasa ta'muhu law qutirat qatratun minhu ilat dunya lahalaka ahlut dunya kulluhum. Wahtalafu lan podo berbeda pendapat sopo mufasir fi maknal ghayyi ing dalem maknane lafal al ghayy dari surat Maryam yang ayat ke-59. Summa fasawfa yalqawna ghayya. Fasawfa yalqawna ghayya, ayat tersebut dijelaskan bahwa orang yang menyia-nyiakan sholat fasawfa yalqawna ghayya akan atau bakal menemukan kesesatan, bahkan dia masuk dalam kesesatan.
atau apa yalqauna itu apa ketemu, bertemu, ghayya kesesatan, dia cuma bertemu dengan hal-hal yang menyesatkan. Kalau hal yang menyesatkan itu diterima, berarti dia masuk orang yang sesat. Tapi cuma hanya ketemu melihat orang yang sesat, kita bisa menghindar, berarti kita masih selamat. Jadi ancamannya orang yang meninggalkan sholat, ini baru meninggalkan sholat. Bagaimana orang yang tidak sholat sama sekali? Bagaimana orang yang tidak sholat? Orang yang meninggalkan sholat mungkin sehari semalam dia cuman 3 waktu, ya, zuhur, asar lewat, subuh lewat, paling maghrib sama isya, subuh lewat, asar lewat, zuhur mungkin masih bisa. Dalam ayat tersebut mereka akan menemukan kesesatan, kecelakaan, atau saron, kejahatan yang menimpahnya, mungkin kejahatan terutama keburukan di akhirat. Qala Wahab bin Munabbih, Imam Wahab bin Munabbih ini adalah golongan dari tabi'in. Dia hidup semangsa sahabat Utsman bin Affan, tapi tidak berjumpa dengan Nabi, makanya disebut tabi'in. Dia seorang yang ahli sejarah, cerdas, hafal Al-Quran. Wahab bin Munabbih. Menurut Wahab bin Munabbih, al-ghayyu utawi yang disebut al-ghayyu sesat, yang disebut al-ghayyu itu apa gitu? Nahrun bisa dimaknain sungai atau kali atau jurang. Nahrun al-ghayyu utawi al-ghayyu iku nahrun jurang fi jahannam ing dalem neraka jahanam. Baidu qarihi kang jeruh dasare, nah, sadidu harri banget panase, khabusa busuk apa tokmu ambune baue rasane. Jadi menurut Imam Wahab bin Munabbih itu apa? Disebut al-ghayy itu apa? Jurang yang berada di neraka jahanam yang sangat dalam. Yang sangat dalam, kemudian bukan hanya ngap, tapi sadidul harri, sangat panas. Dalamnya berapa meter? Sadi baidu qori, sangat dalam, bukan hanya 60 meter kayak lubang galian yang di Banyumas kemarin, enggak sedalam itu, cuma 60 meter, lebih dari itu. Bahkan saya mengatakan dalamnya neraka jahanam itu dari bumi Sab 1 sampai bumi Sab 7 lebih dalam lagi. Berapa jauh nggak bisa dilihat oleh pandangan mata. Saat itu hari sangat panas, kemudian khabusatomu busuk, baunya busuk. Kalau udah baunya busuk seperti itu, kita masuk WC yang habis orang bekasnya orang buang, nggak disiram, baunya setengah mati, apalagi ini. Kemudian saking panasnya jurang jahanam itu, laukutirat lamun den percikake apa rotun percikan minhu saking jahanam ilat dunya maring donya, lahalaka moko yakti bakal rusak. Moko yakti di sini lahalaka, redaksinya pakai fi'il madhi, bukan akan rusak, sungguh pasti hancur. Nah, redaksinya pakai fi'il madhi. Fi'il madhi itu apa? Kata kerja yang mengandung waktu yang lampau berarti telah. Di sini artinya apa? Lahalaka, sungguh pasti hancur
Siapa yang hancur? Ahlud dunya, penduduk bumi, penduduk dunia, kulum semuanya. Itu menggambarkan bahwa apa? Neraka jahanam kondisinya seperti itu, panasnya seperti itu, kondisinya seperti itu, panasnya seperti itu. Itu untuk siapa? Untuk sholat, orang-orang yang meninggalkan sholat, terutama sholat lima waktu, karena sholat 5 waktu ini adalah tiang agama. Rumah kalau gak ada tiangnya roboh. Agar rumah itu lebih kokoh, lebih kuat, ditambah tiang-tiang yang lain, sholat rawatib, sholat tahajud, sholat duha, sholat sunat yang lain, agar rumah kita kokoh, agar agama kita lebih kokoh. Untuk mengokohkan lagi, kita senantiasa disiplin rutin, senantiasa hadir dalam majelis ilmu, karena semuanya itu bersumber dari ilmu. Orang sholat tanpa ilmu, sholatnya bagaimana? Orang baca Quran tanpa ilmu, bacaannya seperti apa? Untuk itu kita senantiasa dianjurkan utlubul ilma, tolabul ilmi, tidak terbatas waktu, terutama membaca Al-Quran. Nah, untuk itu kita sarankan kepada Bapak, yang kiranya baca Al-Qurannya, yuk kita beresin, kita perbaiki. Nah, untuk yang sudah ikut vaksin, Pak Hirman sudah bagus bacaannya, Pak Jono sudah bagus, Pak Retno sudah bagus, Pak Sis lumayan bagus. Nah, ini yang aktif tinggal Pak Eko. Nah, Pak Eko, ayo Pak Tulus lebih rajin lagi. Pak Budi sudah rajin, tapi rajinnya di rumah ya. Pak Budi sudah lumayan, Pak Budi sudah sampai nginjak juz 2 dia. Nah, dia dari Iqra ya Pak Budi, tapi semangatnya alhamdulillah. Jadi ini semua dipersiapkan untuk orang-orang adha'us shalah. Itu menurut Wahab bin Munabbih. Wa qala Ibnu Abbas an Ibnu Abbas, ini berarti masuk apa? Sanad hadis apa yang memberikan banyak hadis kepada imam-imam muhaddis. Waqala Ibnu Abbas, apa disebut al-ghayy itu? Wadin, ya hampir sama. Wadin ini jurang, fi jahannama, ing dalam neraka jahanam. Al-ghayy ta'i ghayy iku wadin, jurang, fi jahannama, ing dalam neraka jahanam. Atau wadin ini apa? Ya benar, jurang atau lembah ya. Fi jahannama, ing dalam neraka jahanam, lembah yang berada di neraka jahanam. Wa adriyatu jahanam, dan beberapa lembah yang ada di neraka jahanam. Untuk itu Ibnu Abbas kata Nabi senantiasa apa? Nasta'idu minhu kulla yaumin alfa marrah. Nasta'idu nyuwun perlindungan ingsun minhu saking jahanam kulla yaumin ing dalem saben dina alfa marratin 1000 kali ilallahi ta'ala min syiddati hari, saking panase banget panase jahanam. Kanjeng Nabi lewat Ibnu Abbas minta perlindungan dari Allah agar diselamatkan dari panasnya neraka jahanam berapa kali? Kulla yaumin alfa marrah, kulla yaumin alfa marrah, setiap hari 1000 kali. Padahal Nabi sudah digadang lepas selamat dari siksa neraka. Nah, kita berapa kita berdoa seperti itu? Minimal doa setelah tahiyat akhir itu dibaca apa ya? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri
wa min adzabin nar atau wa min adzabi jahannam. Ya Allah, kami minta perlindungan kepada Engkau min adzabil qabri, agar selamat dari azab kubur. Azab kubur ini pasti ada, ya pasti ada, karena kita sebagai orang ahlu sunnah wal jamaah yakin bahwa siksa kubur itu ada. Pertanyaan mungkar dan nakir pasti ada. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah kami mohon kepada Engkau, a'udzubika, minta perlindungan kepada Engkau, jauhkan dari mana? Min adzabil qabri, dari azabnya kubur, wa min adzabin nar, dan dari siksanya api neraka. Dalam redaksi yang lain, wa min adzabi jahannam, dari siksanya neraka jahanam. Wa min fitnatil mahya, ya mahya wal mamati, dari fitnahnya, cobaannya hidup dan mati. Orang mau mati juga masih dicoba, bukan selama hidup aja dicoba, mau mati sudah masih dicoba, masih digoda. Siapa yang goda? Tentunya iblis, setan. Siapa itu setan? Ada setan, ada iblis, ada siapa lagi Pak? Ada jin, ada jin bukan jin jin ya, jin bangsa halus ya. Iblis, jin, setan itu satu, orang satu, sumbernya satu ya. Jin yang ingkar kepada Allah, mereka adalah jin kafir. Kalau jin yang beriman kepada Allah, jin muslim, sama seperti kita, Nah iblis itu siapa? Iblis adalah dedenggotnya setan. Nah setan ini Pak, iblis yang, nah jin yang ingkar kepada Allah, jin yang tidak beriman kepada Allah, mereka itulah setan. Nah mereka inilah bala tentaranya iblis. Iblis karena apa? Dendam terhadap Nabi Adam, karena aku seperti ini gara-gara Adam. Untuk itu saya akan berusaha menyesatkan Adam dan anak cucunya. Imbasnya kita semua. Imbasnya kita semua. Jadi minta perlindungan dari panahnya neraka sampai 10 yaumin alfa marro, setiap hari 1000 kali. Nah kita minimal habis sholat tahiyat akhir dibaca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnati masihid dajjal. Apa Pak? Mudah-mudahan ya Pak ya. Ya minimal apa, innaka hamidum majid, itu bacanya benar sempurna. Syukur ditambah doa-doa setelah bacaan tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzubika, minimal seperti itu ya. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu termasuk apa? Doa yang dibaca setelah tahiyat akhir. U'idda dzalikal wadi, lembah yang panas di jahanam seperti itu. U'idda, dan siapake. U'idda fi'il madhi mabni majhul wa alamatu, jika fi'il madhi dzumma awwaluhu wa qusira ma qabla akhirih. Kalau fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari dzumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Anak-anak kalau diajarin begitu susah Pak ya. Pada susah anak kalau diajarin pelajaran nahwu, shorof, pada nggak masuk. Ya ini anak-anak kita sekarang seperti itu. Maunya kalau ngaji baca aja Pak, baca sama dongeng cerita. Semangat. Kalau ngajian besok pelajaran kitab, no.
yang datang separuh kurang, yang datang separuh kurang. Apalagi kalau dikasih hafalan, waduh ya, ini mohon dorongannya anak-anak, orang tua tetap senantiasa mendorong terhadap anaknya. Kayak kemarin tuh pas apa, kita kasih besok hafalan bacaan sholat. Anak yang kecil nih nggak masuk, yang masuk 5 orang, coba bayangin. Aduh. Yang masuk 5 orang. Itu semua uidda zalika, uidda, dan siapa ke mabni majhul. Mabni majhul itu berarti kalau apa grammarnya bahasa Indonesia itu pasif ya. Zalikal wadi, apa mongkon-mongkon lembah disiapake litariki sholati maring wong kang tinggal sholat, terutama wal jamaah lan sholat jamaah. Pak tambahin lagi, orang yang meninggalkan sholat wal jamaah lan tinggal sholat jamaah. Nah karena biarpun sholat jamaah ini bukan sunnah Pak ya, menurut Imam Syafi'i fardu kifayah. Sholat jamaah ini fardu kifayah. Tak ubahnya seperti sholat jenazah. Sholat jenazah gimana? Seandainya ada orang meninggal, sekampung nggak ada yang nyolatin, dan sekampung dosa semua. Tapi kalau sudah ada yang ngurusin, sudah ada yang nyolatin, sudah ada yang ngurusin, dosanya orang sekampung gugur. Dosanya orang sekampung gugur. Umpamanya ini maghrib Lebak Wangi masjid gak ada jamaah, masjid Lebak Wangi satu gak ada yang jamaah, orang satu Lebak Wangi yang muslim kena dosa semua. Karena ini menurut apa, Imam Syafi'i. Makanya sholat jamaah itu apa, pahalanya besar. Bahkan orang yang andil dalam sholat jamaah kebagian mendapatkan pahalanya. Untuk itu pada jamaah sekalian, kiranya yang nggak ada kesibukan, ayo kita ramaikan masjid dengan sholat jamaah. Karena seperti itu, jadi kembali lagi bahwa sholat jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Umpamanya dilebarkan lagi, umpamanya satu kelurahan Lebak Wangi maghrib atau zuhur nggak ada yang jamaah, musola sono nggak ada yang jamaah, masjid sono nggak ada yang jamaah, musola sini nggak ada jamaah, orang satu kelurahan Lebak Wangi kena dosa semua. Kalau salah satu musola sudah ada yang jamaah, itu berarti semuanya gugur. Tuh kalau istilahnya diperlonggar seperti kalau lebih diperketat lagi seperti tadi. Ini kan sudah satu RT, satu kampung Lebak Wangi satu, perumahan Gria Lebak satu, perumahan Gria Lebak Wangi satu, zuhur nggak ada yang sholat jamaah, di rumah nggak ada yang sholat jamaah. Ya seandainya umpamanya di masjid nggak ada yang sholat jamaah, mungkin orangnya pada apa? Nggak ada di rumah semua, adanya ibu-ibu, adanya anak-anak. Barangkali yang di rumah ada yang sholat jamaah. Karena apa? Itu menggugurkan dosanya orang lain. Karena itu masuk kategori fardu kifayah. Jadi lembah neraka jahanam sepanas itu, seganas itu dipersiapkan untuk siapa? Orang yang meninggalkan sholat. Baru meninggalkan sholat, apalagi orang yang tidak sholat sama sekali. Pada mulanya Islam tidak memaksa, la ikraha fid din. Islam tidak memaksa kamu harus masuk Islam, enggak ada. La ikrah fiddin, enggak ada. Tapi kalian kalau sudah memeluk Islam, sudah menyatakan ikrar asyhadu alla ilaha illallah, harus memegang teguh
rukun Islam dan segala pirantinya syariat-syariat yang lain. Kalau sudah kita ikrar asyhadu alla ilaha illallah, sudah menyatakan ikrar seperti itu, ikrar tersebut harus diikat yang kencang, jangan sampai putus, harus diikat mati, disimpul. Nah, jangan sampai lepas. Lah, simpul itu bisa lepas pelan-pelan gara-gara sering meninggalkan sholat dianggap enteng, dienteng-enteng lah. Nah, Islam itu tidak apa memperberat, tapi jangan dianggap enteng. Wal jamaah itu gambarannya seperti itu menurut Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah sanad yang mutawatir, memberikan banyak hadis terhadap hadis Nabi. Waqala atau juga termasuk tabi'in. Al-ghayyu, apa disebut ghayyu? Al-ghayyu utawi ghayyu wadin iku lembah fi jannam ing dalem jannam. Yasilu kang ngalir apa wat minhu saking jannam. Yasilu kang ngalir minhu saking jannam apa sing ngalir damun, geteh darah. Wa qayhun lan nanah. Nanah itu bahasa Indonesianya apa, Pak? Nanah bahasa Indonesianya apa? Nanah ya. Jadi menurut Atta, ghayyu itu apa? Lembah yang ada di neraka jahanam, dan lembah itu terus mengalir darah dan nanah. Berarti kalau orang yang nyemplung di situ berarti mandi darah dan mandi nanah. Untuk siapa? Kembali lagi litariki sholat, orang yang meninggalkan sholat. Sekali lagi, jangan menganggap enteng sholat. Senantiasa kita pesen terhadap anak-anak kita, muru auladakum bisolat, perintah terhadap anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat. Idza balagu sab'a sanatin, kalau mereka sudah sampai usia 7 tahun, ayo dek sholat diperintah, muru perintah mengerjakan sholat. Kalau sudah umur 7 tahun habis sunat, gampangannya habis sunat udah kelas 6 atau kelas berapa tuh? 7 tahun kelas berapa, Pak? Oh, kelas 1 ya? No, kelas 1 SD, keluar TK masuk SD diajarkan sholat. Fadribuhu, pukul agak keras maksudnya. Idza balagu asra sanatin, kalau mereka sudah sampai umur 10 tahun nggak mau sholat, bandel, nah agak keras, jewer, nah, ambil gagang sapu, ayo, ya, ambil gagang sapu, walaupun itu tidak jadi mendarat, minimal apa, untuk memberikan rasa takut. Waqala Ka'ab, menurut Ka'ab, al-ghayyu watin fi jannam ma ab'adu qa'rihi wa asaddu harrihi. Nah, ini hampir sama ya, hampir sama. Al-ghayyu tawi ghayyu iku watin, lembah fi jannam endan neraka jannam, ma ab'adu qa'rihi, lebih jauh dasarnya, wa asaddu harilan, lebih panas, lebih banget panasnya, hampir sama dengan atau. Ini menggambarkan bahwa kondisi hampir sama menurut pendapat para mufassir. Orang yang meninggalkan sholat, menyanyiakan sholat, mereka akan mendapatkan kesesatan yang sangat fatal, terutama nanti di akhirat. Kondisinya seperti itu. Nah, di samping itu wafihi bi'run, udah dasar lembah yang sudah paling dasar, kemudian ada biliknya lagi, ada sumur minyak, yaitu minyak yang sangat panas. Wafi bi'run,
yuqalu laha den ucapake laha maring wat sop yuqalu den ucapake kedue wat sapa al-habhab. Oh, bukan seperti itu. Yuqalu den ucapake laha maring wat apa al-habhabu habhab. Ada namanya habhab. Habhab itu apa? Kulama sakanat semangsane meneng apa janamu janam fataham buka sapa Allah taala tilkal bi'ra ing iku sumur fatana waqatu mongko menyalah apa bi'r wa talahabu lan menjilat-jilat apa bi'r. Maksudnya gimana? Wa fi bi'run tadi di lembah Janam ada namanya bile atau sumur. Kemudian sumur itu disebut habhab. Sumur itu disebut habhab. Kemudian kondisinya habhab itu bagaimana? Kullama sakanat jahannam, ketika Janam itu apa? Apinya lagi diam tidak menyala-nyala, tetap panas tapi tidak menjilat, tidak menyala-nyala. Fatahallahu tilkal bi'ra. Nah, sumur yang ada di dalam neraka Jahanam itu dibuka Allah. Dibuka wahai malaikat Malik. Wahai malaikat Malik, buka itu sumur yang ada di neraka Jahanam. Ketika dibuka apa? Fatanawaqadu, kemudian lebih menyala lagi. Watalah apulan lebih apa? Berkobar lagi. Itu kondisinya seperti itu. Berarti berat Pak ya. Berat kalau kita mengingat apa? Panasnya neraka Jahanam seperti itu. Itu untuk siapa? Kembali lagi untuk dipersiapkan uidda dzalikal wati litariki sholat, dipersiapkan untuk orang-orang yang menganggap enteng sholat, meninggalkan sholat. Nah, orang yang senantiasa sering meninggalkan sholat berarti apa? Yaitu senantiasa apa? Dekat dengan apa? Dekat dengan godaan setan, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi tadi, karena iblis tadi sudah dendam terhadap Adam, kemudian dendam tersebut dilampiaskan kepada anak cucu Adam, termasuk kita semua. Nah, ini kita yang kena apa? Yang kena efeknya dendamnya iblis terhadap Nabi Adam. Caranya mereka agar bisa menyesatkan umat manusia di bumi ini dengan 1000 macam alasan, dengan 1000 macam cara. Apapun yang dapat kita lakukan, harus berusaha menghentikan anak Adam jauh dari Allah, jauh dari agama. Wa qala Duhaku, menurut Imam Duhak yang sebut al-ghaib apa? Wa utawi al-ghaiyu iku khusranun, kerugian, wahalakun, dan petaka, kehancuran, kerusakan. Berarti apa? Kerugian yang sangat panjang. Orang yang meninggalkan sholat, dia akan menemukan kerugian yang sangat panjang. Kembali lagi sebaliknya, orang yang memelihara sholatnya, mereka akan mendapatkan keberuntungan. Beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Kembali lagi itu semua harus menggunakan apa? Harus pakai tata cara, harus ada ilmunya sholat, ada ilmunya. Seperti yang kita sampaikan pada sesi pembahasan kitab Fathul Qorib, yang berkaitan dengan rukun sholat, tata cara sholat ini kita harus apa? Banyak belajar, banyak hati-hati, harus senantiasa apa? Rapi. Apalagi kita umpamanya apa? Kondisinya di belakang kita ada makmum, di belakang kita ada makmum. Makmum sudah, kalau makmumnya yang jeli melihat gerakannya imam sudah salah, wah, sudah kebaca dari gerakan takbirnya, dari gerakan tomak ninanya, dari cara sujudnya,
dari ketika mereka sujud, ketika duduk, dari di antara sujud dua, untuk makmumnya yang jeli, makmumnya yang ngerti, oh mereka terbaca. Nah untuk itu apa? Itu bagian daripada apa? Untuk memberikan edukasi kepada diri kita masing-masing. Kadafi lubabit tafasir, ini keterangan diambil dari kitab Lubabit Tafasir. Berapa menit lagi Pak? 4 menit lagi ya. Nah ini semua agar kita senantiasa dibimbing oleh Allah, dijadikan orang-orang yang senantiasa bisa menjaga sholat 5 waktu dalam kondisi apapun, dalam suasana apapun. Karena itu semua setan senantiasa menggoda kepada kita. Jadi setan gimana? Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum ila siratikal mustaqim. Ya Allah, Engkau telah mengutuk aku menjadi orang yang sesat selama-lamanya sampai hari kiamat. La'aqudannahum, setan juga bersumpah berjanji, la'aqudannalahum, sungguh aku tidak akan diam duduk tenang. Tapi tujuannya apa? Tidak diam duduk tenang, saya akan berusaha untuk menggagalkan hamba-hambamu menuju jalan ila siratikal mustaqim, dari jalan yang lurus. Dari jalan yang lurus yang dimaksud siratal mustaqim wa huwa dinul Islam, agama Islam. Itulah janji iblis, dendam iblis kepada anak Adam, kepada anak Adam, kepada kita semua. Monggo. Kalau urusan agama berarti apa? Yang berkaitan dengan agama, terutama keluarga. Contohnya ini, keluarga berarti yang jadi kepala keluarga bapaknya. Ada istri, anak nggak sholat, ini berarti tanggung jawab seorang bapak. Yang penting kita sudah mengingatkan mereka, Bu, ayo sholat. Kita ingatkan sholat, anak-anak kita ingatkan sholat. Kalau toh mereka memang tidak sholat, berarti kita sudah gugur kewajiban. Kalau yang berkaitan kepala RT, kepala RW, mereka kan bukan imam dalam hal imam dalam hal agama. Mereka kan imam dalam pemerintahan. Itu enggak ada kaitannya dengan itu. Tapi tidak ada salahnya seandainya ada seorang pemimpin yang seperti itu, malah lebih baik. Yang dianjurkan pemimpin bukan imamun adilun, imam yang adil. Yang dituntut adalah imam yang adil. Imam yang adil apa? Imam yang berlaku jujur, imam yang pemimpin yang amanah, imam yang pemimpin yang tidak merugikan rakyatnya, tidak merugikan warganya, selalu mengarahkan terhadap hal-hal yang baik dan yang bermanfaat. Itu kali Pak ya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Hukiya anna rajulan kana yamshi fil badiyah wallahu a'lam bisawab. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya alim iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma lam tana, alimna ma la lam tana, alimna ma yanfa'una,
Alimna ma la yanfa'una innaka ta'lamu wa innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajab wa min syarri dzalikal arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadhil jamaah min ahlil ilmi wa ahlil iman wa ahli taqwa wa ahli ibadah wa ahli Qur'an wa ahli rizqi wa ahli du'a wa ahli khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.